Hai guys, hari ini saya Vincent Octavianus punya kesempatan untuk bertemu dengan seorang tokoh di Kota Bogor. Beliau adalah seorang advokat dan juga petani. Beliau adalah Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang ya, Ya. pemirsa. Selamat siang Pak. Selamat siang, salam. Saya hari ini ingin mewawancarai Bapak beberapa pertanyaan yang kira-kira sebagai pandangan untuk teman-teman di luar sana yang akan mengetahui sepak terjang seorang Bapak Sugeng Teguh Santoso. Karena beliau ini seorang advokat dan juga seorang petani. Pasti teman-teman pasti bertanya, kenapa? Emang nggak boleh ya? Advokat itu juga petani ya. Tapi bukan nggak boleh, mungkin sesuatu yang langka. Ya. Dan itu sebuah bisa menjadi motivasi juga buat kita anak-anak muda, karena Bapak ini adalah tokoh juga, seorang advokat, seorang sekjen juga ya Pak ya? Iya, saya menjabat sebagai sekjen Peradi ya, organisasi advokat, profesi advokat ya, yang menaungi advokat di Indonesia. Ya. Kita jadi Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita di pusat, tidak DPP ya Pak ya? DPP. Jadi namanya Dewan Pimpinan Nasional. Dewan Pimpinan Nasional. Jadi saya orang kampung ya. Tapi menjabat. Jadi Bogor ini harusnya bersyukur ya. Ada warganya yang adalah orang kampung tapi menjabat dalam jabatan di tingkat nasional sebagai sekjen. Sekjen organisasi profesi loh ya, bukan ormas ya. Betul Pak. Harus beda nih antara ormas dengan profesi ya. Saya mau sampaikan. Kalau profesi itu adalah kumpulan orang-orang ahli. Dan dia punya standarisasi yang harus ditaati dan ditetapkan bersama. Yang menjadi anggota profesi bila tidak memenuhi standarisasi dia tidak bisa. Ya. Kalau ormas itu organisasi kemasyarakatan, itu kumpulan semua orang. Ya. Betul. Segala macam aduk-aduk, gado-gado segala macam boleh masuk. Tidak ada standarnya. Yang penting dia mentaati syarat-syarat yang ditetapkan. Ya. Syaratnya biasanya warga negara, usia ya. Kemudian taat pada garis-garis perjuangan ormas. Kalau profesi tidak, profesi ada aturannya, undang-undangnya. Pak. Jadi Bogor ya, di kampung lagi ya, itu ada sekjen Peradi. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bapak sebenarnya aslinya kelahiran di mana Pak? Saya lahir di Semarang ya. Iya, Pak. Itu 54 tahun yang lalu. Ya. Saya usia sudah 54 nih. Ya, tapi saya masih kuat bekerja bertani. Ya. Jadi saya bertani sudah mungkin ini tapi hobi ya. Ini bukan sebagai penghasilan utama saya. Karena penghasilan utama saya, jadi penghasilan utama itu yang sumber yang besar itu dari profesi advokat. Ya. Tapi dari bertani ini sebagai hobi, juga sebagai alat atau sarana untuk pemberdayaan masyarakat. Iya, pertanian ini saya jadikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Jadi bisa menghidupi lingkungan sekitar juga Pak ya, warga lingkungan sekitar ya Pak? Saya punya lahan nih, saya sudah ukur ya 11 hektar nih. Wah, luar biasa 11 hektar. Di sini, jadi di sini kalau tidak, kalau secara umum ya ada mungkin 50 keluarga. 50 keluarga Pak? 50 kakak? 50 kakak yang bergantung penghasilan dari lahan pertanian ini. Ya. Jadi berkat dan terang ya, banyak orang luar biasa. Mereka jarang-jarang kan hidup ini. Mereka tidak menyewa lahan ini, ya. Ada sebetulnya simbiosis mutualisme. Ya pasti. Dari saya punya idealisme untuk terlibat memberdayakan masyarakat. Itu idealisme saya. Sementara lahan saya ini kan luas. Dari mereka menggarap lahan, artinya mengolah lahan ini, bumi
dikelola dengan baik, ya bumi dirawat dengan baik, kemudian mereka bisa mendapatkan penghasilan. Nah, jadi ini simbiosis mutualisme namanya ya. Nah, mereka dapat penghasilan, kebun saya terawat, tidak kemudian terbengkelai. Oleh karena itu terkait dengan penguasaan lahan-lahan atas tanah ya. Betul. Maka pemerintah itu penting sekali membuat regulasi ya untuk mewajibkan orang-orang yang menguasai ya lahan tanah yang luas untuk bisa memberdayakan tanah tersebut. Lahan tidur. Lahan tidur itu kan lahan yang dimiliki oleh perseorangan maupun korporasi yang kemudian tidak diolah, tidak menimbulkan dampak buat penghasilan masyarakat. Ya, ini harus diolah nih. Tidak boleh dia lahan itu dikuasai kemudian didiamkan sebagai investasi saja. Ini penting nih pemerintah daerah yang bupati terutama wali kota maupun bupati maupun gubernur ini harus melihat potensi ini agar masyarakat sekitar juga mendapatkan kesejahteraan. Karena petani kita sekarang ini adalah petani tanpa lahan. Iya, mereka tidak memiliki lahan secara mandiri. Punya skill aja Pak ya. Tapi punya skill, tapi tidak punya lahan. Sementara lahan itu adalah sumber hidup mereka yang sudah dikuasai. Contohnya oleh saya nih, 11 hektar ya. 11 hektar. Saya kan kemudian tidak boleh menutup pintu gerbang saya. Saya menolak mereka kemudian untuk mengolah lahan. Nah, mereka saya perkenankan mengolah lahan. Gitu, ya. Gitu. Pak, saya dulu Pak dapat Bapak dulu memulai pendidikan ini di mana Pak? Iya, pendidikan avokat ini. Saya kan alumni Universitas Indonesia. Ya. Ya. Saya angkatan 85 ya, 85. Tapi sebelum saya lulus kuliah, saya sudah punya pengalaman 4 tahun magang. 4 tahun magang sebelum menjadi advokat. Iya. Jadi saya lulus tahun 91, jadi 3 tahun magang ya. Saya magang dari tahun 88, masih kuliah tuh. Luar ya. biasa, karena emang Bapak ini benar-benar dari mempelajari sesuatu Iya. terus sambil terjun ke lapangan Iya. gitu. Saya praktek. Nggak Iya. cuma Iya. milih jurusan avokat aja Pak. Enggak. Tapi saya dengar dulu Bapak tuh pernah mau cita-cita tuh mau masuk komputer Pak. Iya, Bener nggak tuh Pak? Iya, saya kan IPA ya. Saya dulu IPA, kemudian kalau kita kelas 2, mungkin kelas 3 kan ada tes itu tuh. Minat dan bakatnya. Kemudian dites ya. Hasil tes saya waktu itu tuh teknologi, saya disarankan untuk mendalami teknologi komputer ya. Kemudian atau teknologi yang lain karena memang matematika dan fisika bagus ya, cara itu dites itu ya, soal ini matematika ya bagus gitu Cak, itunya ya bagus, tapi logika verbal saya juga cukup bagus. Nah, kenapa kemudian dari teknik kemudian menjadi Luar biasa. masuk fakultas hukum? Jurusan hukum. Iya, itu memang ada satu peristiwa yang peristiwa ini nih, pengalaman spiritual nih sebetulnya ya. Jadi rumah kami dibongkar, digusur, dan saya melihat itu loh. Ini nggak ada yang bela nih, ya. Digusur, alasannya katanya buat kepentingan umum, yaitu bikin buat pemerintahan. Tapi ternyata itu dibikin ruko. Yang kayak di Mangga 2 itu ya, Mangga 2. Waduh, sayang sekali ya Pak. Jadi waktu itu muncullah advokat yang membela masyarakat di Mangga 2. Oh ini ya, advokat ini yang membela orang-orang tindas. Nah, makanya saya terinspirasi, saya harus kuliah untuk menjadi advokat. Ya, jadi kuliah di Fakultas Hukum dan puji Tuhan saya diterima di Fakultas Hukum UI. Kalau tidak diterima di UI, saya mungkin menjadi pedagang asongan. Kenapa Pak langsung pesimistik gitu Pak? Jadi begini ya. Kenapa Pak? Kan waktu kelas 3 itu rumah kita digusur. Betul. Ayah ibu saya tercerabut dari penghasilannya, dari sumber kehidupannya.
Yang tadinya ibu saya berjualan kelontong hilang. Iya. Ayah saya yang tadinya supir juga kemudian harus pindah ya. Nah waktu itu saya dikasih duit kalau tidak salah tahun 85 100.000. 100.000. Iya. Buat ke 100. Jakarta. Bukan di Jakarta. Oh di Jakarta. Di Jakarta kan di Mangga Dua. Oh di Mangga Dua. Saya tinggal di Mangga Dua. Jadi 100.000 ibu saya ngomong begini nih, saya masih ingat almarhum. Sugeng, kamu ini ibu kasih 100.000. Kalau kamu mau kuliah pakai duit 100.000 ini. Kalau tidak bisa kuliah, ya buat kamu modal jualan rokok. Ya, jualan. Sembako kayak gitu ya. Iya, asongan. Warung Dulu kelontong. kan- Iya, asongan. Asongan. Iya. Ya. Karena saya punya pengalaman bekerja ya sejak masih kecil ya. Kerja jualan ini, jualan itu, jualan es lilin, jualan es itu mambo ya, Es mambo. jualan petasan, kemudian membantu ke pasar segala macam lah. Jadi dari kecil kita sudah terlatih. Nah, 100.000 itu saya gunakan 15.000 akhirnya membeli formulir Sipen Maru, sistem penerimaan mahasiswa baru. Saya pilihnya Fakultas Hukum UI ya, saya pilih hanya Fakultas Hukum UI. Jadi begitu pilih, puji Tuhan saya lulus ya, Sipen Maru. Bayar uang kuliah 70.000 untuk 6 bulan ya dulu, kan murah kalau negeri. Sisanya ya buat ongkos ya. Akhirnya bergulir lulus ya, ceritanya gitulah ya. Panjang ya Mas. Ya, kalau misalnya saya nggak lulus ya 100.000 itu buat apa? Jual beli rokok itu keliling kita ya, karena orang tua kan juga kondisi ekonominya sedang morat-marit begitu ya. Sepanjang perjalanan Bapak nih sebagai advokat, ada nggak hal yang paling mengesankan dalam menangani kasus? Maksudnya dari kasus-kasus yang pernah Bapak tangani, ada nggak yang paling mengesankan Bapak dan menurut Bapak itu adalah ini hal yang menurut Bapak kebahagiaan Bapak lah? Ada kebahagiaan Bapak juga? Jadi gini ya, biasanya momen itu adalah momen yang sangat membuat kita excited ya. Momen yang excited itu biasanya momen yang pertama kali ketika kita hidup belum punya pengalaman banyak tapi menemukan momen tersebut ya. Yaitu momen ketika saya membela, ini tahun 90 kalau tidak salah, membela pedagang asongan ya. Pedagangan asongan, anak-anak remaja ataupun anak pemuda yang ditangkap karena pedagang asongan. Mungkin di situ kalau waktu itu saya jadi pedagang asongan juga ditangkap ya. Betul. Waktu itu tahun 90 ada namanya operasi Esok Penuh Harapan, namanya OEPH, Esok Penuh Harapan ya. Siapa yang menggerakkan operasi ini? Operasi ini waktu itu kan zaman Orde Baru ya. Orde Baru. Sudomo. Sudomo. Kepentingannya apa? Kepentingannya ingin membersihkan jalanan dari gelandangan dan dari pedagang asongan dan peminta-minta. Jadi waktu itu saya magang di LBH Jakarta. Ada satu anak ditangkap. Kita udah membela ya, di mana-mana tangkap. Ada satu anak ditangkap kemudian disidang. Namanya sidang Pipiring, tindak pidana ringan karena melanggar peraturan daerah, Perda tentang ketertiban umum. Disidang di Polres Jakarta Timur malam hari itu, jam 9 malam. Saya bela ya. Di situ ada hakim tunggal, ada polisi, ada jaksa. Kita membela si pedagang asongan. Singkat cerita, dia dinyatakan bersalah. Dan hukumannya karena berjualan di jalanan yang adalah dilarang. Ya, kan ada juga sekarang kan Perda ketertiban umum kan tidak boleh menggunakan badan jalan buat jualan. Kemudian mengganggu tertiban umum, mengganggu lalu lintas ya. Ini sekarang di Bogor kan banyak. Di Pakansari banyak Pak. Iya banyak lah. Akhirnya dia didenda Rp2.000 kalau tidak salah. Rp4.000 ya. Didenda Rp4.000. Kalau tidak bisa membayar denda, maka dia akan dikurung selama 4 hari. Waduh. Lumayan Pak. Ya, jadi dia dibawa ke dalam. Itu mau dimasukin ke sel.
ditarik masuk sel, saya tarik lagi. Oh, jadi mau tarik-tarikan tuh, Pak. Ini, Pak. Ini pengalaman ini. Saya jangan. Luar biasa, Pak. Jadi kan saya masih kuliah ya. Akhirnya yang ada semangat saja. Padahal kalau kita mengerti hukum ya itu harus dihukum, harus dilaksanakan. Dia punya uang, tarik ke sini, tarik ke sana, tarik ke sini. Jadi Bapak itu pas masih kuliah gitu, Pak? Masih kuliah. Maksudnya belum mendapatkan titel sebagai pengacara. Belum. Melakukan hal seperti itu. Iya. Biasa, Ya. Pak. Jadi saya tarik-tarikan ya. Saya sama teman satu lagi sekarang juga jadi pengacara namanya Muniar Sitangga. Dia kan wanita Batak yang keras ya. Kita berdua. Jangan dimasukin. Disuruh Satpol PP mau masukin ke sel Polres Jakarta Timur. Akhirnya ada polisi yang kasihan. Iya, coba-coba kita rundingin dulu. Akhirnya mau fakat, Pak. Akhirnya kita patungan. Oh, patungan. Iya. Apa yang keluar duit ya, Pak? Polisi juga ngasih uang ya. Dia ngasih 2.000 kalau tidak salah ya. Apa 3.000 saya lupa, saya ada 1.000 atau 2.000. Ayo kita bayar denda itu ya. Denda itu kita bayar, jadi anak itu kemudian tidak jadi ditahan. Jadi itu sesuatu yang tadi menarik. Yang menarik menurut saya ya. Kemudian setelah itu kan banyak kasus besar saya tangani, menurut saya biasa-biasa saja. Pak, Bahkan ya. yang mendapatkan uang sangat besar, bisa membeli lahan ini ya. Itu biasa-biasa saja. Terkenalnya pengacara sang pembela rakyat kecil gitu loh, Pak. Kenapa? Ya, kenapa tuh? Gitu? Itu kan orang yang memberikan Menjuluki, Menjuluki ya. Bapak lah seperti itu, Pak. Nah, itu kenapa tuh Bapak selalu terpanggil gitu di saat rakyat kecil Ya, itu membutuhkan? Kenapa, Pak? Begini loh, saya Passion kan ya, Pak? berangkat dari orang yang di bawah juga. Jadi saya bisa merasakan apa yang mereka rasa, apa yang saya rasa bisa. Orang itu kalau orang miskin ya, dia itu juga punya harapan. Harapannya sama. Dia akhirnya kan tidak bisa berharap dengan sesama orang miskin karena juga tidak mampu. Berharap dengan orang lain kemudian tidak ada yang merespon, maka dia kan berdoanya sama Tuhan. Iya, benar. Benar dong. Berserah pada Tuhan ya. Nah, disinilah saya Panggil, Pak. saya mau menghadirkan Tuhan itu di tengah orang-orang miskin. Oh, luar biasa. Jadi doa mereka harus dijawab. Sama Tuhan. Kita merespon doa, kita bagian daripada menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Coba kalau mereka tidak ada yang bela. Ini kayak warga Teplan ya. Teplan yang digusur oleh Koreng ya. Mereka kan sudah minta bela kemana-mana, tidak ada yang berani bela. Betul. Ya. Karena menghadapi penggusuran oleh instansi militer. Siapa yang berani, Pak? Siapa yang berani? Pasti mereka berdoa. Ya. Jadi ketika mereka datang kepada saya, maka saya harus menjawab doa mereka bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup mereka melalui kita. Siap. Jadi itu loh, itu kehadiran kita. Makanya semua orang yang menolong orang lain itu sebetulnya menghadirkan menghadirkan pertolongan kepada orang miskin, kepada orang tertindas. Itu sebetulnya sedang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah guys. Hebat ya Pak Sugeng. Jadi gitu ya. Jadi ini ya, karena saya juga merasakan, saya pernah berdoa sebagai orang yang susah ya. Bagaimana nih? Kalau tidak dijawab, tidak ada yang menolong, mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Walaupun itu dalam sisi saya ya. Dan saya rasa banyak juga yang kemudian menjawab pertolongan mereka sebetulnya mungkin juga dengan kesadaran bersedekah ya segala macam. Kalau dari sisi saya ini ada prinsip teologianya nih ya, yang kedua ya. Kita ini sebagai orang beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah mendapatkan yang namanya anugerah duluan. Yaitu anugerah hidup kekal, karena percaya. Ya. Nah, kemudian itu kan harus dibalas, bukan untuk mendapatkan pahala ya. Tapi kita membalas anugerah itu dengan namanya berbuat yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat untuk orang lain. Karena prinsipnya kita harus mengasihi sesama kita. Itu implementasi daripada jawaban atas anugerah Tuhan, grace itu. Dan itu kita tidak bisa kita harapkan. Kita manusia berdosa kok mendapat anugerah. Betul. Nah, itu prinsip teologianya ya. Jadi kita
Jadi bisa begitu. tahu banyak kurang lebihnya Pak ya. Iya. Saya juga dapat info nih Pak. Eh, Bapak dulu bikin kedai kandang sapi Pak. Iya. Betul Pak. Kedai kandang sapi itu motivasinya apa Pak? Itu kan setelah saya pilwalkot ya, kalau nggak salah ya, pilwalkot ya, saya mau menjawab menjawab bahwa tidak ada sesuatu kekecewaan dalam diri saya, apapun peristiwa yang terjadi ya, kekecewaan karena gagal segala macam, itu proses biasa saja. Jadi ketika mungkin ada orang masih pusing dengan kekalahan dalam pilkada, ya duitnya sudah habis, ditipu kanan tipu kiri, saya pun ada juga ditipu kanan Iya, tipu betul. kiri, ya. Sumber waras ya Pak. Ya, ada yang kemudian stres ya, ada juga yang tahan ya. Iya, Saya iya. justru bergembira aja. Baliknya, Makanya saya bukalah kandang sapi itu pertama. Yang kedua Hmm. itu adalah sebagai tempat berkumpulnya banyak orang untuk kemudian kita bisa bertukar informasi ya, Betul. mengembangkan diri bersama. Ini masih berjalan. Nah, sampai tapi sekarang. kenapa Masih berjalan. kok namanya itu Pak? Kandang sapi? Kandang sapi Pak itu Pak yang saya bertanyakan. Menarik kan itu Pak? Itu terkait dengan tempatnya, Tempatnya, bangunan. Oh bangunan. Bangunan itu kan bangunan Bangunannya, Jawa. Ah, Bangunan joglo. Jawa itu bukan joglo, itu Bukan. namanya limasan. Jadi dia bentuknya, kalau joglo itu dia ada cungkup Iya, panjang di ya. bawahnya. Kalau limasan itu dia rumah ada teras, ada bagian tengah, kemudian teras lagi belakang ya. Suasananya kayak asri gitu Pak, Asri. ya? Itu saya beli kalau dulu ya. Kalau tidak salah tuh 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu saya beli rumah di pinggir hutan di Purwodadi. Purwodadi, Pak. Pinggir hutan Jati, saya beli utuh tuh. Saya bongkar, saya bawa. Waktu saya beli, jadi orang di kampung sana itu sapi sama orangnya tidurnya sama. Oh, Di dalam rumah itu ya, dia tidurnya di sebelah selatan, sapi ini ada sebelah utara. Udah dalam rumah. Makanya itu kandang sapi saya bilang untuk mengenang asal-usulnya ya. itu Asal-usulnya kandang. Jati semua itu Bang. Jati semua, Pak. Ya. Itu Itulah. masuk ke Jati, Pak ya. Ya, saya senang kayu. Makanya bangunan-bangunan yang saya buat kan ornamen kayu banyak, bahkan umumnya kayu ya, tiang-tiang, semua tiang-tiang besar kan dari kayu. Kalau bisa dari kayu saya usahakan. Kecuali yang terpapar oleh panas hujan ya, itu kita pakai tiang besi ataupun dicor ya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Saya kan Bapak tadi sempat sebutin tuh, Bapak pernah jatuh, tapi Bapak nganggap itu biasa-biasa aja. Bapak ini terbentuk maksudnya dengan sekuat itu apa Pak motivasinya dan bagaimana? Maksudnya kami kan seanak muda nih Pak, kadang-kadang kan Prinsipnya. sekali jatuh kami mikir wah udahlah saya mundur aja lah gitu. Ngapain orang saya gampang nyerah kok gitu. Gini ya, hidup itu hidup itu bukan perhitungan untung dan rugi. Hidup itu adalah anugerah. Prinsipnya nih ya. Jadi tidak ada ruginya di dalam hidup itu, ya. Tidak ada ruginya. Oleh karena itu jangan pernah menyesali semua keputusan yang telah diambil. Walaupun kemudian mengalami kegagalan, jangan pernah menyesali. Ya. Sehingga dengan spirit ini, ya, maka semua daya upaya yang ada pada kita, kita harus wujudkan. Orang muda ini harus berani mewujudkan apa yang dia pikir, apa yang dia inginkan. Jadi jangan berhenti pada dipikir dan diinginkan, harus diwujudkan. Karena kalau Anda tidak mewujudkan apa yang Anda inginkan, Anda hanya menjadi seorang pemimpi, ya. Tapi ketika itu diwujudkan, maka kita akan melihat satu keajaiban, ya. Satu fenomena yang sangat dahsyat yang tidak pernah kita akan tahu, kita akan dapatkan, gitu ya. Makanya saya mau wujudkan ini. Saya mau wujudkan mendirikan LBH. Apa yang saya pikir saya wujudkan. LBH Bogor Raya itu Bogor Raya, Yayasan Satu Keadilan, ya. Saya mau wujudkan punya pertanian. Saya mau wujudkan punya bisnis.
Hal nyata memang benar. Iya, jadi yang kita pikirkan jangan dipikirin, harus diwujudkan. Dengan itu maka kita tidak akan pernah, walaupun kita jatuh, kita tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti.